البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Tayyib, yang terakhir kita lewati yaitu apa? Masalah wudhu satu kali. Ana lupa kemarin yang apa itu, yang Zaid bin Aslam, beliau adalah Abu Abdillah. Kalau Atok bin Yasar Abu Muhammad. Tayyib, sekarang kita masuk ke hadis ke bab berikutnya. Al-babu tsalits wal 20 babul wudu'i marrataini. Bab berwudu dua kali. Dijelaskan oleh Al-Hafidz, maksudnya yaitu setiap anggota wudu itu dicuci dua kali kalau memang haknya dicuci. Baik. Marrotain itu i'rabnya bagaimana? Jelas apa? Dia maf'ul mutlaq li bayanil kamiyah. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri, pengarang kitab Tuhfatul Ahwazi, dalam apa? Sunan Tirmidzi itu. Marrotain ini maf'ul mutlaq li bayani kamiyah, untuk menjelaskan bilangan, yaitu dua kali. Bukan sebagai hal tapi maf'ul mutlaq. Sekarang hadisnya, qala rahimahullahu taala, al-haditsus samin wal khamsun ba'dal mi'ah, 158. Haddatsana Husain bin Isa, qala haddatsana Yunus bin Muhammad, qala haddatsana Fulaih bin Sulaiman, an Abdullah bin Abi Bakar bin Amr bin Hazm, an Abbad bin Tamim, an Abdullah bin Zaid, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratain. Jadi hadis siapa? Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dua kali. Hadisnya pendek aja. Tayyib. Cuma pembahasannya agak ya seperti biasa, yaitu Husain bin Isa, guru dari Imam Bukhari. Beliau ini adalah Abu Ali Husain bin Isa An-Naisaburi, Siqah. Qala haddatsana Yunus bin Muhammad, beliau Abu Muhammad Al-Baghdadi, Siqah, Abu Muhammad. Qala haddatsana Fulaih bin Sulaiman. Ini sudah pernah kita lewati dalam apa dulu dia? Kitabul Iman. Kalau tak salah, bukan Kitabul Ilm tapi Kitabul Iman. Fulaih bin Sulaiman, beliau Abu Yahya Fulaih bin Sulaiman Al-Madani, beliau sodukun yukhti, bahkan boleh dikatakan yukhti katsiran, soduk tapi dia banyak kesalahan. Seperti ini hadisnya jadi apa? Agak lembek. Tapi telah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya Imam Bukhari tidaklah memasukkan orang ini ke dalam sahihnya kecuali sudah ditapis hadisnya, mungkin diperkuat oleh riwayat yang lain atau apa. Dan Anda periksa, memang hadis ini boleh dikatakan semuanya itu datang dari jalur dia. Semua dalam artian, untuk hadis Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi wudhu dua kali ini datangnya dari sanad Fulaih bin Sulaiman. Baik itu diriwayatkan oleh Daruqutni ataupun diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Daruqutni dalam Sunan, Ibnu Khuzaimah di dalam Sahih beliau, demikian pula Imam Ahmad di dalam Musnad beliau, semuanya dari jalur Fulaih bin Sulaiman. Jadi ini perlu penguat sebenarnya. Tapi apa? Kita baik sangka Imam Bukhari memilih ini pasti ada sisi kekuatannya. Makanya hadis sanad ini boleh dihasankan. Dan nanti insya Allah kita akan membahas penguatnya. Baik, ini Fulaih bin Sulaiman Al-Madani. An Abdullah bin Abi Bakar bin Amr bin Hazm. Ini tabi'in Madani. Bukan, ini dari kalangan tabi'in. Ini termasuk apa? Imam dari fuqaha Madinah yang 7 itu. Sebagian mengatakan salah satunya adalah ini. Dari kunyahnya beliau siapa ya? Anda terlupakan. Kalau tak salah Abu Muhammad, tapi nanti perlu ditengok lagi. Abbad bin Tamim Al-Mazini Al-Najjari Al-Madani Al-Ansari. Beliau tidak disebutkan kunyahnya, Abbad bin Tamim. Iya, dari Bani Najjar, dari apa? Madinah, Ansari. Tayyib. An Abdullah bin Zaid, ini pakcik dia, Abdullah bin Zaid bin
Asim An-Najjari Al-Madani Al-Ansari, sahabat. Ini yang termasuk yang bekerja sama dengan Wahsy untuk membunuh Musailimah Al-Kadzdzab itu, Abdullah bin Zaid. Ayo, baik. Sekarang masalahnya adalah kalau kita lihat di dalam Sahih Muslim datang dari sanad yang lain kepada Abdullah bin Zaid yang di situ Nabi SAW disebutkan apa? Riwayatnya itu panjang. Hadis Abdullah bin Zaid disebutkan Nabi SAW, yaitu si tabi'in meminta, tapi bukan yang anak buah ini, yang siapa, Abbad bin Tamim, bukan, tapi orang lain, meminta Abdullah bin Zaid untuk menunjukkan cara wudhunya Nabi. Maka beliau minta didatangkan air, kemudian beliau mencuci tangan, selanjutnya beliau berkumur-kumur, melakukan istinsyak juga 3 kali dengan 1 cedukan. Istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, tapi tentunya ya dibuang lagi ya. Iya, tapi ya jangan kuat-kuat, nanti kepala pening. Jangan kuat-kuat. Tapi apa yang penting sudah ada usaha. Karena hatinya sahih. Rasulullah mengatakan wabalik fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Hendaknya engkau bersungguh-sungguh di dalam istinsyak, kecuali apabila engkau dalam keadaan berpuasa. Jadi Nabi menyuruh bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena setan memang itu bermalam di rongga hidung. Memang, iya. Makanya Rasulullah mengatakan fa inna syaitana yabitu fi khayshumih. Karena setan itu bermalam di lubang hidung dia. Makanya kita setelah bangun tidur, kita berwudu, kita hirup air dan kita buang agar najisnya setan, istilah kasarnya ya, segera bersih. Ya, di semampunya. Yang penting kita sudah berusaha. Nah, kemudian mencuci wajah, lalu mencuci tangan sampai ke siku. Nah, disebutkan di situ masing-masingnya itu 3. Kemudian untuk tangan sampai ke siku hanya 2 kali. Kemudian kepala hanya disebutkan 1 kali, kemudian kaki 3 kali. Maka kata Al-Hafidz ada kemungkinan bahwasanya hadis Abdullah bin Zaid inilah yang betul, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang 2 kali itu hanya tangan sampai ke siku, yang lain sekali atau 3 kali. Maka boleh jadi Fulaih bin Sulaiman ini meringkas hadis sebagaimana kata sebagian ulama. Kata Al-Hafidz mungkin ini ringkasan, tetapi guru Al-Hafidz yaitu Ibnul Mulakin mengatakan boleh jadi hadisnya lain-lain karena jalurnya juga lain. Jadi terkadang Abdullah bin Zaid menyebutkan begini, terkadang menyebutkan begitu, karena Abdullah bin Zaid tak akan melihat Nabi berwudu hanya 1 kali seumur hidup. Baik. Kemudian Anda dapatkan di dalam hadis yang sahih, bukan sahih, hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Lafadznya persis dengan yang di hadapan kita ini. Tawaddo'an Nabi SAW marrotain. Nabi SAW berwudu 2 kali. Maka ini menguatkan pendapat bahwasanya yaitu hadis Fulaih bin Sulaiman ini ada asalnya. Jadi diperkuat oleh hadis Abi Hurairah. Kemudian Anda dapati di dalam Fathul Bari ternyata Al-Hafidz juga menyebutkan riwayat Abi Hurairah ini. Anda sebelumnya belum tengok penjelasan dari Al-Hafidz, tapi alhamdulillah Anda dapatkan dari penjelasan yang lain bahwasanya Abu Hurairah juga meriwayatkan itu, dan tatkala diteliti sanadnya hasan. Maka Al-Hafidz mengatakan bahwasanya ini menunjukkan riwayat Fulaih bin Sulaiman itu tidak bersendirian. Dia diperkuat oleh hadis Abi Hurairah. Jadi memang betul pernah Nabi SAW wudu 2 kali, cuci wajah 2 kali, cuci tangan 2 kali, kumur-kumur 2 kali, cuci kaki 2 kali. Adapun untuk kepala memang dia hanya sekali dalam semua hadis yang sahih. Ada kata Al-Hafidz di dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan Nabi mengusap kepala 2 kali, tapi kata beliau sanadnya wajib diperiksa lagi. Fihi nadhar, berarti kemungkinan besarnya dhaif. Baik. Ini yang dirojihkan oleh Fadilatul Syaikhina Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi di dalam Syarah Sunan Nasa'i beliau adalah bahwasanya memang riwayat dari Fulaih bin Sulaiman ini betul, yaitu memang Nabi pernah wudu 2 kali. Jadi ini bukan ringkasan dari hadis Abdullah bin Zaid, ini lain-lain.
Jadi terkadang Abdullah bin Zaid meriwayatkan secara lengkap, yaitu bahwasanya yang lain-lain itu 3, sementara untuk tangan itu 2. Terkadang Abdullah bin Zaid memang hanya mengatakan Nabi wudhu 2-2. Baik. Kemudian yang perlu dibahas kesimpulannya apa? Yaitu hadis ini menunjukkan sebagaimana dikatakan oleh sebagian pensyarah Muwatta Imam Malik, di sini Nabi memberikan kelapangan. Boleh wudhu 2 kali, boleh sekali, boleh 3 kali, lapang, terserah apa yang kita sukai, tetapi yang penting jangan lebih dari 3 kali. Dan telah diterangkan oleh Abdul Walid Al-Baji di dalam syarah Muwatta bahwasanya mencuci berwudhu satu kali ini wajib. Kenapa? Karena 1 kali inilah berlakunya istilah wudhu. Karena Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk sholat, maka cucilah wajah kalian. Berapa kali? Asal dari fi'il itu berlaku 1 kali, maka 1 kali itu wajib agar layak dikatakan wudhu. Berarti kalau kurang dari 1 kali, wudhunya tidak sah. Gimana wudhu kurang dari 1 kali? Mungkin apa? Mencuci wajah hanya setengah misalkan, berarti tak sampai 1 kali, setengah kali. Misalkan mencuci tangan hanya sampai ke pergelangan, nah jelas ini tidak sah. Padahal apa? Allah mewajibkan sampai ke siku. Berarti minimalnya memang 1 kali, bukan kurang dari itu. Adapun 2 itu lebih sempurna kata beliau, itu mustahab, lebih disukai, dan itu dijelaskan oleh semua pensyarah. Demikian pula Ibnu Hajar, demikian pula Karmani dan lain-lain. Jadi 2 itu mustahab, 3 mustahab dan paling sempurna. Baik, dan tidak boleh lebih dari 3. Baik. Lalu mana yang kita pilih? Ini lapang, boleh ini, tak mengapa. Minimal 1, maksimal 3. 2 kali boleh, tidak mengapa. Dan ini mungkin kalau di Malaysia atau di Indonesia kita tidak seberapa merasakan pentingnya melihat hadis yang seperti ini. Tapi kalau kita di tempat yang air itu sangat susah, terkadang di beberapa tempat di Yaman atau beberapa situasi tatkala apa istilahnya dieselnya habis, maka generatornya tak mampu hidup untuk mengangkat air sangat berkurang. Maka alhamdulillah ternyata ada dalil hadis Ibni Abbas mengatakan Nabi pernah wudhu 1 kali. Oh ternyata 1 kali pun boleh, tak masalah, tak perlu kita merasa berdosa. Terkadang apa 2 kali. Kalau air sedang banyak 3 kali, alhamdulillah. Kalau kita pergi sungai, kita terjun dengannya ambil wudhu sekali bangun, Itu sah. Iya, kita melihat ada sungai, kemudian kita terjun, semuanya basah, itu sudah sah. Karena kata Imam Nawawi, inti dari wudhu adalah isti'ab, yaitu air meliputi bagian yang memang diperlukan. ya ambil wudhu, Iya. jadi dengan mandi dengan ambil wudhu terus. Itu tak masalah. Sekedar mandi pun sudah sah, yang penting ada niat tentunya. Innama amalu binniyat. Amalan sesuai dengan niatnya. Kalau kita mandi pagi, niat wudhu pun ada. Itu sudah sah. Niatnya raf'ul hadas, menghilangkan hadas, itu sudah sah. Yang penting semua bagian sudah kena. Mana itu dah kira ambil wudhu je lah. Iya. Tak perlu wudhu pun sudah cukup. Sebagaimana dalam hadis yang di Sahih Musnad punya Imam Al-Waqidi, hadis Aisyah, kalau tak salah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, apa itu? Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min naumihi faghtasala fa shalla wa lam yatawadda. Rasulullah bangun dari tidurnya, kemudian beliau mandi, lalu beliau sholat dan tidak wudhu. Menunjukkan mandi itu sudah cukup. Yang penting ada niat menghilangkan hadas tentunya. Kalau tidak niat ya sama aja. Wudhu kalau tidak ada niat juga tidak sah tentunya. Kalau kita pergi sholat Jumat, katakan jam 12.05, kalau mandi cukup kita niat sholat mandi sunat Jumat dan ambil wudhu sekali boleh. Tak masalah, sudah sah itu. Iya, karena mandi Jumat itu niatnya adalah untuk menghilangkan hadas semuanya. Apa yang berlaku mandi ambil wudhu? Tak perlu. Habis mandi wudhu lagi tak perlu, bukan berarti dosa, tapi tak perlu. Kalau mandinya sudah niatnya adalah untuk menghilangkan hadas, semua hadas. Disebutkan, ini tambahan aja, disebutkan dalam Talbis Iblis punya Ibnul Jauzi, ada seseorang tanya kepada Abu Aqil Al-Hambali rahimahullah, saya sudah masuk ke dalam sungai mandi, setelah saya keluar saya nggak yakin saya ini sudah suci, maka saya mandi lagi, masuk ke sungai berkali-kali seperti itu, tapi saya masih merasa belum suci.
Apa yang harus saya lakukan? Kata Ibnu Aqil, engkau tidak wajib sholat. Tanya kenapa? Karena engkau gila. Karena orang sudah mandi tapi masih tak yakin suci, berarti dia gila. Orang gila tak wajib sholat, kata dia. Jawabannya itu. Sudah apa? Tak perlu takut, sudah mandi, sudah basah semua sudah. Allah tak membebani aneh-aneh, maka tak perlu was-was, takut jangan-jangan tak sah. Jangan pegang kemaluan. Iya, yang penting jangan, ya itu tadi yang disebutkan, jangan sudah mandi bagus-bagus, pegang-pegang kemaluan. Nah itu nanti pembahasannya jadi panjang, khilaf. Nah itu tak masalah kalau ada penghalang, ada sarung tangan, atau mungkin apa, memegang tapi sudah tertutup oleh kain pelikat. Nah ini tak masalah. Kalau tak perlu ya jangan cari masalah sih ya. Tayyibillahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.